Hai, kembali lagi pada channel Bimbel Chief bersama Miss Fitri. Pada kali ini saya akan membahas tentang gelombang cahaya. Pada materi gelombang cahaya akan kita kenal sebagai interferensi cahaya, yaitu perpaduan dua gelombang cahaya yang koheren. Interferensi cahaya terbagi menjadi dua, yaitu terdapat interferensi maksimum, yaitu sifatnya saling menguatkan atau konstruktif, dan interferensi minimum yang sifatnya saling melemahkan atau destruktif. Pada percobaan Thomas Young dan Fresnel yang menggunakan sebuah sumber yang dilewatkan pada celah ganda, dan Fresnel menggunakan dua cermin datar yang dilewatkan sehingga menghasilkan cahaya yang koheren. Berikut ini adalah percobaan celah ganda oleh Thomas Young dan Fresnel. Jadi kedua sumber cahaya memasuki kedua celah ganda, kemudian sumber cahaya tersebut saling bertemu dan membentuk perpaduan antara dua gelombang cahaya yang bersifat koheren. Apabila sumber cahaya yang digunakan bersifat monokromatik, maka hasil interferensinya berupa garis terang atau interferensi maksimum dan garis gelap yang berupa interferensi minimum. Secara matematis, pada percobaan celah ganda dirumuskan sebagai D kali Y per L sama dengan N kali lambda, di mana D adalah jarak antara kedua celah. Dalam satuan meter, L adalah jarak dari celah ke layar. Jadi ini adalah layar. Y adalah jarak dari garis terang pusat ke terang berikutnya atau dari terang pusat ke gelap berikutnya. Jadi ini adalah Y. N adalah orde garis interferensi dalam satuan meter dan lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter. Apabila kedua sumber cahaya saling bertemu pada layar, maka akan terbentuk garis interferensi terang pusat gelap 1, terang 1 gelap 2, terang 2 gelap 3, terang 3, dan seterusnya. Untuk penentuan orde, dari terang pusat ke terang 1 itu ordenya sama dengan 1. Gelap 1 ke terang 1, ordenya setengah. Kemudian, untuk terang pusat ke terang 3, ordenya sebesar 3. Begitupun seterusnya. Untuk penentuan panjang gelombang, terkadang dalam soal itu tidak menetapkan satuan panjang gelombangnya dalam bentuk meter. Terkadang ada bentuk soal yang menetapkan satuannya dalam bentuk nanometer atau dalam bentuk Armstrong. Jadi kita perlu mengubahnya dalam satuan meter. Jadi kita harus mengetahui tetapan untuk panjang gelombang. Jadi untuk satuan panjang gelombang dalam nanometer, jadi 1 nanometer itu nilainya sebesar 1 kali 10 pangkat minus 9 meter. Untuk 1 Armstrong nilainya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10 meter. Untuk latihan soal, diketahui jarak kedua celah sebesar 0,25 mm. Kita ubah dalam satuan meter menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Jarak celah ke layar sebesar 0,5 meter. Untuk panjang gelombangnya itu sebesar 540 nanometer. Karena 1 nanometer nilainya 1 kali 10 pangkat min 9, berarti kita ubah ke dalam satuan meter. Jadi 5,4 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 540 dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 7 meter. Untuk orde terhadap garis interferensi gelap ketiga ke terang 3, gelap ketiga dan terang ketiga itu saling berdekatan, namun garis interferensinya tidak sama, yaitu gelap ke terang, maka ordenya sebesar 1/2. Yang ditanyakan jarak garis gelap ketiga terhadap terang ketiga atau kita simbolkan sebagai Y. Jadi kita gunakan persamaan dy per L sama dengan N kali lambda. Kita tuliskan angka yang telah diketahui untuk jarak antar kedua celah, yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 4 kali Y per jarak dari celah ke layar, yaitu 5 kali 10 pangkat min 1, ordenya 0,5, dikali dengan panjang gelombang 5,4 kali 10 pangkat min 7.
Kemudian kita selesaikan perhitungannya. 2,5 kali 10 pangkat min 4 dibagi 5 kali 10 pangkat min 1 menghasilkan 0,5 kali 10 pangkat min 3 kali Y sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 7. Jadi besar Y-nya sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 7 dibagi 0,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi Y sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 4 meter. Untuk soal berikutnya, diketahui panjang gelombang lambda sebesar 7.500 Armstrong. Jadi 7.500 itu sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 3. 1 Armstrong nilainya 1 kali 10 pangkat min 10. Jadi hasilnya 7,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian lebar celah D 0,2 mm, kita ubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian jarak celah ke layar itu sebesar 1 meter. Jadi L-nya 1 meter. Jarak dari terang pusat ke terang paling pinggir atau Y sama dengan 7,5 cm. Kita ubah ke dalam meter sehingga hasilnya 7,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Banyak garis terang pada layar adalah atau besar N-nya yang ditanyakan. Jadi kita gunakan persamaan yang sama dengan soal sebelumnya, yaitu D kali Y per L sama dengan N kali lambda. Jadi untuk jarak kedua celahnya adalah 0,2 mm. 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Dikali dengan jarak terang pusat ke terang paling pinggir sebesar 7,5 kali 10 pangkat min 2 meter per jarak celah ke layar sebesar 1 meter. Yang dicari adalah ORD atau N dengan panjang gelombang sebesar 7,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Memperoleh angka 15 kali 10 pangkat min 6 dibagi 7,5 kali 10 pangkat min 7. Jadi besar ORD atau banyak garis terang pada layar adalah 2 kali 10 pangkat 1 atau 20 sama dengan N. Untuk soal berikutnya diketahui panjang gelombang sebesar 500 nanometer. Jadi 500 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 meter milimeter dikali 1 nano nilainya 1 kali 10 pangkat min 9. Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Jarak antar celah D 1 kali 10 pangkat min 2 mili diubah ke meter menjadi 1 kali 10 pangkat min 5 meter. Sudut deviasi untuk pita ORD ke 10. Jadi ORD-nya ke 10. Yang ditanyakan alfa atau theta. Jadi kita gunakan persamaan D sin theta sama dengan N kali lambda. Jadi D-nya 1 kali 10 pangkat 5 minus 5 sin theta sama dengan 10 dikali 5 kali 10 pangkat min 7. Jadi sin theta-nya sama dengan 50 kali 10 pangkat min 2 atau 0,5. Jadi sin theta sama dengan 0,5, theta sama dengan 30 derajat. Oke, sekian untuk penjelasan interferensi celah ganda. Untuk penjelasan berikutnya dapat kita pelajari kembali pada saat les. Terima kasih.